Oke, hasil eh, kawan-kawan semua. Kenapa saya panggil kawan? Karena kita ini sama-sama PNS ya. Cuma Anda C-nya masih ada. C masih ada, mungkin 2022 sudah hilang. Atau mungkin tidak sampai. Bisa hilang sudah ya. Yang penting sudah terima sertifikat Atsar, itu bisa diusulkan. Ya, oke deh. Saya awali pertemuan kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak terkonfirmasi dengan COVID-19. Kita jauhkan itu supaya kita tetap eksis mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di Latsar ini. Baik, saudara-saudara sekalian, selaku umat beragama, patut kita bersyukur, ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa pagi ini kita masih diberikannya rahmat, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu di layar kaca kita masing-masing dalam rangka pelaksanaan pemberian materi atau kita yang namanya pendalaman. Pendalaman agenda 2. Agenda 2 itu kan pasti kita sudah tahu. Yang tentu saja sedikit sekali waktunya, hanya 1,5 jam untuk jam apa ya, jam umum ya. 1 JP kita hanya 45 menit. 2 JP berarti hanya 1,5 jam kita ketemu. Untuk itu mari kita sudah akan kembali otomatis. Oke, Oke. kenapa disuruh? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Lanjut. Hari ini kita akan mendalami yang namanya agenda 2. Agenda 2 itu adalah aneka yang disingkat aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen dan anti korupsi. Ini materi sesungguhnya dalam Latsar ini adalah materi inti. Materi inti sebenarnya. Karena hanya dia yang tidak berubah. Dari sejak yang namanya awalnya ini Latsar ini bukan Latsar namanya, tapi perjabatan pola minimalis itu awalnya di 2016 itu. Kebetulan masih saya yang pegang di mengelola ini di BPSDM, waktu itu masih Badan Diklat namanya. Itu semua yang sesingkat ini, dulu sesingkat itu dilakukan seperti ini. Jadi bukan nanti kita, semua seperti itu. Bahkan dari pola minimalis itu sudah dilakukan. Nah ini inti, materi inti sesungguhnya. Karena dia tidak pernah berubah. Ada yang berubah tapi nilainya. Nilai ini ada apa perubahannya? Perubahannya hanya karena di awal itu kami dari semua Widi Suara melakukan suatu penyamaan persepsi tentang nilai itu. Tapi sekarang nilai itu nanti kita akan coba download di penerapan nilai-nilai dasar ASN. Nanti cari di YouTube-nya ya, dan itu wajib. Kalau menurut saya wajib. Karena kalau tidak ada itu ibarat buku saku dia. Karena kalau tidak ada itu, nilai itu sulit kita untuk menyusun. Cuma kemungkinan saya tidak akan membimbing kita semua. Saya cuma di agenda 2 ini saja. Sehingga kalau saya jadi pembimbing bahwa semua itu wajib. Karena kalau tidak ada itu sulit kita untuk menyusun rancangan maupun akan melakukan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu disusun kalau tidak ada kita pegang itu yang namanya nilai-nilai dari nilai dasar profesi ASN itu sulit. Karena nilai mana yang kita kaitkan, kita tidak akan tahu. Nah, untuk itu nanti di-download ya, nanti di-download. Itu salah satunya menjadi tugas kita, cari itu, kemudian
saya kira bisa di print out, atau karena kalau hanya di layar laptop kita masing-masing itu agak repot. Mendingan di print out. Saya sudah print out ini. Kayak begini dia. Saya print out dia. Jadi kalau setiap kita mau nyusun, ada dia ini. Ya. Jadi dia nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara, ASN. Ya, itu. Ya. Jadi ada akuntabilitas dengan 9 nilainya, ada nasionalisme dengan 5 nilainya, ada etika publik dengan 12 atau 14 nilainya. Etika publik berapa ya? Ya, 14. Komitmen mutu ada 4, anti korupsi ada 9. Yang tidak berubah itu cuma anti korupsi. Cuma anti korupsi yang tidak berubah, yang lain itu berubah semua. Nah, artinya bukan berubah, tapi berubah dari komitmen kami pada saat menjelang perdananya pola minimalis itu yang saya sampaikan di awal tadi. Makanya yang kita gunakan sekarang adalah ini, ya, nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara. Itu yang kita gunakan sekarang. Baik, saudara-saudara semua, bahwa kita kali ini masih membahas, karena masih pertemuan awal, pertemuan pertama, kita masih membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Masih 2 mata pelatihan, ya, baru itu. Nah, tentu saja kemarin sebelum kita pertemuan ini, saudara-saudara sudah melakukan belajar mandiri atau yang diistilahkan MOOC, ya, belajar mandiri. Belajar mandiri itu semua materi ini tentu dipelajari. Nilai itu mungkin belum ditemukan, tapi kalau bisa sekarang di download, dapat. Download di HP juga boleh, bisa didapatkan. Sambil kita belajar di download, nanti akan temukan itu inti pembelajaran. Aneka ini inti, karena dia tidak pernah berubah dari pola minimalis sampai sekarang. Itu dari 2016, sudah 6 tahun berarti, ya, hampir masuk 6 tahun. Tidak pernah berubah dia. Aneka itu tidak pernah dihilangkan dari pembelajaran pelatihan dasar ini. Tidak ada. Kenapa seperti ini? Nah, sebelum kita diskusi atau kita berikan pendalaman, kenapa seperti itu? Karena ini hasil riset atau kajian daripada para ahli, para pakar kita yang khususnya di lembaga administrasi negara, bahwa mereka temukan bahwa pegawai negeri sipil itu kalau dulu hanya kita pasti tahu, ya, hidup sekarang mungkin ada yang 22 tahun, masih berapa tahun umurnya, pasti tahu. Coba lihat di jalan-jalan itu. Apalagi yang kalau dulu, ya, dulu mungkin Anda sudah berumur lebih dari 10 tahun, coba lihat di jalan. Ada dipungut, ada dipungut. Karakter PNS itu karakter yang hanya dilayani oleh masyarakat saja. Apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat itu, ada yang istilahkan biaya administrasi. Itu sorotan daripada para ahli kita, sehingga ada mau melakukan perubahan terhadap merubah pola pikir atau mindset daripada PNS. Nah, maka diawali dari CPNS ini. Mengawali CPNS itu supaya buntutnya atau ujung-ujungnya nanti kita terinternalisasi nilai itu kepada dalam diri kita. Kalau itu tidak terinternalisasi, yakin saja pola lama akan terikut. Apa pola lama itu? Pola lama itu pola yang cuma dilayani oleh masyarakat. Kita cuma dilayani. Ini dari kesehatan semua ini, ya? Iya. Mute-nya saya. Iya, Pak. Oh, dari kesehatan semua. Ya. Saya sebelum masuk ke situ, saya sampaikan dulu bahwa saya juga di kesehatan itu di Undata 4 tahun. 4 tahun saya di Undata. Jadi kepala seksi, kepala subbagian pengembang karir dan inovasi di Undata. Nah, sehingga sebagian besar saya tahu bagaimana pelayanan. Apakah pelayanan di apotik, apakah pelayanan di IGD, apakah pelayanan di ruangan, saya tahu. Karena di samping itu saya juga sempat diberi jabatan
satuan pemeriksa internalnya. Jadi saya tahu persis. Di kesehatan itu, mas saya paham. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya dilayani oleh masyarakat, bukan melayani. Nah, apa awalnya itu semua menjadi dasar daripada para ahli kita untuk merubah, bukan prajabatan lagi namanya, pelatihan dasar. Salah satunya adalah ada yang namanya iceberg, gunung es. Kalau kita nonton itu namanya film kapal Titanic, tenggelamnya kapal Titanic, itu karena apa? Karena gunung es. Bukan apa-apa, karena gunung es. Nah, gunung es itu yang di bawahnya itu, yang di dalam dada kita itu yang besarnya, yang kelihatan sedikit saja. Orang cuma perlihatkan karakternya begini, orang perlihatkan dia bergaul yang siapa saja, dia hanya baik-baik saja. Tapi dalam hatinya belum tentu. Itulah bagian daripada kenapa prajabatan itu diubah menjadi pelatihan dasar. Dimasukkanlah ini aneka ini. Aneka itu ada berapa nilai? Akuntabilitas ada 9 nilai, nasionalisme ada 5 nilai, etika publik ada 14 nilai, kemudian ada 4 nilai, anti korupsi ada 9 nilai. Nah, itu yang harus diinternalisasi. Nah, kita sekarang akan menginternalisasi itu. Khusus hari ini kita menginternalisasi yang namanya akuntabilitas dan nasionalisme. Mana semua nilainya itu. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau itu dapat download melalui HP kita masing-masing sudah pasti. Penerapan nilai-nilai dasar PCS dapat. Itu intinya. Itu dasar-dasar pemikiran para ahli kita kenapa CPNS itu harus dibekali seperti ini dalam menduduki jabatan selanjutnya. Ya, ada yang tidak dari ini, ada yang tidak dari kesehatan. Siapa yang tidak dari kesehatan? Dari kesehatan, Pak. Semua. Ya. Oh iya, oke deh. Walaupun dari kesehatan pasti ada dari pelosok-pelosok kan, puskesmas kan, gitu kan? Ya, memang penempatannya itu bukan cuma di dalam kota. Ya. Di OMSI kan sudah dipelajari. Apakah dari awal itu kawan-kawan ini pasti pelajari sudah semua. Nah, untuk itu kita sekarang tapi namun sebelumnya saya kira screen dulu ya apa saya punya biodata ya supaya kita bisa tahu. Tapi sebentar habis saya nanti Anda bisa perkenalkan juga biar sekedar saya bisa ingat, oh ini Hasriani, oh ini Pak Agustirin, oh ini, nah, gitu ya. Oke deh. Ya, about me ini, inilah saya. Sedikit lagi mungkin apa nih? September, Oktober, 9 bulan lagi saya sudah harus out. Lahir 62. 60 tahun mengabdi, 60 tahun umur mengabdi, tahun depan sudah pensiun. Itu ya. Ya. Itu nama saya, itu nomor NIP saya, itu tanggal lahir saya, agama itu ya, jabatan saya itu kemudian itu nomor handphone saya. Saya selalu sampaikan kepada kelompok-kelompok yang dalam bimbingan ini, walaupun dia tidak menjadi bimbingan saya, kalau dia butuh, karena saya terus terang dari pola minimalis itu jadi pembimbing. 2016 itu dari awal, dari pola minimalis sudah jadi pembimbing. Nah, kalaupun dia butuh misalnya bertanya tentang apa, tentang rancangan aktualisasi atau laporan aktualisasi boleh. Saya dikomunikasikan, tapi sebelumnya jangan langsung langsung telepon. Kalau tiada namanya, saya tidak angkat itu. Ya, saya sudah kebiasaan begitu karena ada sejarahnya, trauma kita yang begitu. Nah, makanya kalau misalnya mau konsultasi tentang itu, walaupun ada coach nanti akan membimbing, saya bisa juga berikan, tapi WA dulu. Ini WA saya juga. Gitu ya. Oke deh. Kalau sudah direkam, saya bisa
stop dulu ya. Nanti saya akan kenal juga saudara satu-satu ya. Oke deh. Kalau nama tidak usah disebutkan, cuma instansinya saja. Itu ya, instansinya saja dari mana. Boleh kita mulai dari Pak Agustiar? Ya Pak. Ya. Saya dari instansi Puskesmas Pasokan Pak, perawat. Di mana pasokan? Paling ujung terluar dari Kabupaten Toja Una-Una di wilayah kepulauan. Oh, menyeberang lagi ya? Iya Pak, menyeberang kurang lebih 8 jam naik kapal feri. Untuk tidak kena asapnya gempa kemarin ya? Ada juga Pak, kena juga. Kena juga ya? Ya. Ya, waktu gempa Jabatannya yang perawat ya? Iya Pak. Perawat terampil ya? Iya Pak. Oke deh. Siap. Iya. Makasih Pak. Jauh itu. Sekarang di mana ini? Sekarang lagi di Ampana Pak. Di mana? Oke deh. Ya. Sip. Makasih Pak Agus. Makasih banyak Pak. Ibu Hasriani. Ya, lanjut Hasriani. Mute-nya dulu. Belum kedengar. Ya, baru samar-samar. Coba kasih rapat. Aduh, kurang jelas tuh. Ada Pak. Ya, ada kan. Pak, asal tempat penempatannya itu Pak di Puskesmas Lebiti. Ya, Puskesmas mana? Lebiti Pak, Kecamatan Lebiti. Togean. Ya, yang kemarin ya. Oke deh, ya. Jabatannya apa? Nutrisionis Pak, nutrisionis Oh, pelaksana. nutrisionis. Nutrisionis. Oke deh, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, Ibu Asnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya unit kerjanya Pak sama dengan Pak Agustiar dari Oh, ya? PKM Pasokan. Pasokan. Iya, bidan pelaksana Pak. Ya. Iya. Sudah ada yang dikasih melahirkan? Sudah Pak. Pasti kan sudah lama pasti sudah. Iya, Ya, sudah. makasih deh. Makasih ya. Iya Pak, sama-sama. Oke, lanjut Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi Mute-nya Pak Khalid wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal instansi Pak, Rumah Sakit Umum Daerah Wakai. Di pulau juga ya? Iya Pak, Oh, dekat pusat gempa. Tidak jatuh-jatuh ya? Cuma tabung Oke, oksigen yang jatuh Pak. Oh, begitu. Jabatannya apa Pak Khalid? Sanitarian pelaksana Pak. Oh, sanitarian ya? Iya. Oke. Sanitasi. Kalau Asnawati tadi bagian nutrisionis ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Khalid. Kita ke Ya, Kadek. terima kasih, Pak. Kadek, gimana Kadek? Ya. Ya Pak, saya dari instansi RSUD Ampana, bagian perekamedis perekamedis pelaksana. Baik, terima kasih Kadek ya. Berarti ini orang kota ini. Kota dia. Ya Pak. Ya. Lanjut Ibu Nursila. Terima kasih Pak. Instansi dari Puskesmas Dataran Bulan, jabatan sebagai bidan pelaksana. Asal dari Kabupaten Banggai. Oh, iya. So ada Terima signal di kasih sana di Pak. bulan? So ada signal Ya. di bulan? Kalau begitu tidak usah dulu ke bulan selama latsar supaya ada signalnya terus. Iya. Susah memang di sana itu kan, waduh, cuma bagus namanya, tapi tidak berbulan-bulan di sana. Oke deh, baik, terima kasih Ibu. Sila, ada apa-apa Teguh Nur ya? Sila Pak. Ya, oke deh, Sila ya. Mat Sadam, Sahdam bukan Sadam tapi Sahdam. Mana Mat? Panggil Mat saja. Apa tuh sama? Iya Pak.
Ya. Kerja saya di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai juga Pak dengan Bapak Halid, jabatan sebagai perawat terampil. Oh, Terima kasih Pak. oke, sama-sama Pak Mat. Bukan Mat Lahai ya, tapi Mat Sadam ya. Apa kan namanya Muhammad itu kalau kita pendekkan Mat gitu. Itu kalau panggilannya orang Jawa, orang Indonesia begitu. Selalu dia pendekkan namanya orang, dia panggil di ujungnya. Atau kalau tidak Dam, gitu kan. Cuma kalau Haryani tidak mungkin panggil Sul. Laki-laki tuh. Paling Ani, cuma rumahnya tidak ada kan? Apa? Artinya sedikit kita berguru supaya sehat kita. Kalau Asnawati pasti panggil Wati atau Ati. Gitu. Ya, saya kalau sudah Wati begitu karena namanya Maitua yang sudah almarhum, begitu panggilannya. Panggil Wati. Gitu. Dan saya tidak pernah panggil Mama, apa, Bunda, apa. Selalu pakai nama saja. Jadi itu sudah kebiasaan kita. Sejak dulu, tapi 2018 kemarin, ya Allah sudah lebih suka sama dia. Ambillah dengan anak saya dan cucu saya. Gitu ya. Jadi sekarang single barang begitu, single total. Ya, begitu sudah. Oke, makasih ya Mat Dam atau Dam ya. Ya. Sama dengan Jim, Ya, tapi panggil Sila. Nah, bagus. Tapi kalau orang luar negeri itu, dia paling suka kalau panggilannya itu dari awal. Misalnya Johannes, John, gitu kan. Coba lihat-lihat di film-film barat itu. Pasti panggilannya itu di kata awal. Misalnya kalau Pak Agus, bukan Tardia, bukan Tiar, tapi Gus. Tapi kalau orang Jawa pasti panggil Tiar. Gitu tuh. Nah, gitu. Agak beda. Tapi orang bilang apa arti sebuah nama? Padahal nama itu punya arti banyak artinya. Saya paling banyak artinya nama itu. Saya, ya. Oke deh. Kita ke Ibu Wati. Aduh, ada 2 Wati ya. Bikin teringat kita. Ya. Mirnawati, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instansi saya sama dengan Halid sama Muhammad Sadam di RSUD Wakai. Jabatan sebagai perawat gigi terampil, Pak. Ya. Tapi sudah ada orang sakit giginya di sana, kan? Ya, ada juga, Pak. Wakai itu berapa jam dari Ampana? Kalau dari Ampana, kalau naik ferry, Pak, sekitar 5 jam, Pak. Oh, 1,5 Tapi hari, kan? sudah ada akses speed juga, Pak. Speed itu 2 jam. Kalau speed berapa jam? Kurang lebih 2 jam. Oh, iya. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa ke sana ya. Insya Allah. Nanti saya hubungi Pak Khalid, Ibu Pak Sadam, sama Bu Mirna. Boleh kan? Boleh. Ya. Siap Pak. Sama dengan siapa tadi yang di Togian? Ada Pak. Oh, sering Togian. Togian itu bagus ya. Iya, Pak. Dia punya ya wisatanya di sana bagus. Ada yang apa namanya itu? Pulau Papan. Pulau Papan, Pak. Kalau Pulau Papan bukan wilayah kerjanya, bukan di Togian, Pak. Pak, di mana sih? Masih dekat-dekat daerah situ saja, Iya, Pak. tapi masih daerah-daerah Togian, Pak, dekat dari Togian. Tapi kan bisa difasilitasi kalau kita ke sana, toh? Wilayah Iya, Pak. kepulauan kalau wilayah Pulau Papan. Oh, Iya, Pak. Oh, lain pulau lagi berarti ya? Iya. Oke, baik. Artinya kita ini kan direkam walaupun didengar oleh orang-orang di lembaga administrasi negara. Siapa tahu mereka bisa kepingin ke sana Togian di wilayah kepulauan kan bisa. Mereka mau menikmati di sana boleh. Gitu. Iya, Pak. Oke deh, makasih Bu Wati, Ibu Mirna. Mirna atau Wati panggilan? Mirna, Pak. Oh, Mirna saja, supaya ada sana Wati. Kalau Asna? Asnawati juga. Asna saja? Asna saja. Ya, supaya jangan mengingatkan saya selalu. Makasih, Pak. Oke deh, terima kasih sama-sama. Baik, terakhir Ibu Tilu atau Ibu Ningsi? Ya, Wiwi Ningsi. Wiwi, Pak. Wiwi ya, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Ampana, Pak, sebagai perawat terampil. Oh, orang kota ya? Asli Ampana ini tidak? Iya, asli Ampana, Pak. Oh, asli Ampana ya. Oh, itu ya, di yang sakit situ ya. Perawat terampil. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Ningsi. Bu Wiwi, sorry ya. Bu Wiwi. Nanti kasih alamat ya, supaya kita bisa berkunjung kan. Oh, ini Bu Wiwi. Ini Bu, kalau harian aduh, jauh. Bisa, oh Pak Agustiar, oh di sini. Ibu Isnawati sini, Pak Sadam, oh di sini ya. Artinya hanya 2 orang dalam kota NKN. Hanya Kadek sama Wiwi ya. Tapi yang lain itu walaupun di pulau, tapi kan kapan saja kan, kalau bersua kapan saja bisa, tegur saja tidak apa-apa. Itu lebih bagus. Baik. Saudara-saudaraku, teman-temanku, kawan-kawanku semua, kita kali ini saya akan meminta penjelasan tentang apa yang Anda ketahui tentang akuntabilitas itu. Ya, saya pikirkan satu-satu boleh, tidak apa-apa. Ya, kemarin kan sudah MOEC itu atau belajar mandiri, apa yang Anda dapatkan supaya kita bisa sedikit diskusikan, bisa sedikit kasih pendalaman bahwa ternyata seperti itu, akuntabilitas seperti ini. Nah, artinya menurut Anda yang Anda dapatkan pada saat belajar, apa itu akuntabilitas? Baik, sebentar ya, sambil kertas supaya dicetak. Kami juga setelah ini ada penilaian. Pelajari itu ada penilaian kami lakukan. Oke deh, kita Pak Agus dulu. Apa yang Anda dapatkan sejak MOOC itu? Tentang akuntabilitas. akuntabilitas. Ya. Kalau menurut saya akuntabilitas itu kewajiban atau pertanggungjawaban yang harus kita capai dalam suatu sistem atau dalam satu kerangka kerja. Jawab dalam sistemnya. Iya Pak, yang harus kita capai. Oke, itu menurut Pak Agus. Agus begitu, tanggung jawab dalam sistem, suatu sistem yang harus kita capai. Sistem itu adalah mekanisme kerja, ya. Sistem itu adalah apa ya, semacam standar operasional prosedur ya. Tapi kalau di rumah sakit atau di kesehatan itu bukan standar operasional prosedur istilahnya, tapi SPO, standar prosedur operasional. Begitu. Ya, SPO dia. Karena kenapa saya tahu begitu? Karena saya juga tim penyusun akreditasi Undata kemarin. Ya, dia istilahnya SPO, standar operasional prosedur. Selain standar pelayanan ya, ada yang namanya SPM, standar pelayanan minimal. Ya, ada SPO, ada standar prosedur operasional. Jadi situ bedanya dengan instansi lain. Kita menggunakan SPO. Ya, berarti tanggung jawab dalam sistem, dalam suatu sistem. Sistem itu ya banyak menyangkut bagaimana cara menyelesaikan tugas, apa jalan yang kita tempuh untuk mengatasi sesuatu. Nah, kira-kira seperti itulah kalau kita harus menyusun rancangan aktualisasi kita. Kenapa harus mengarah ke sana? Kemarin di
di agenda 1 kan sudah diajarkan apa yang alat-alat digunakan dalam analisis. Nah, ini salah satu kita akan tahu bagaimana sistem berjalan itu. Kendalanya di mana? Khusus di tusi kita masing-masing. Nah, makanya tadi saya terlewat tadi bahwa tolong kalau tusi Anda itu download. Kalau saya tidak salah dia punya peraturan tentang penilaian angka kredit perawat kah, nutrisionis kah, sesuai dengan jabatan kita. Bidan kah? Beda itu, karena beda. Uraian tugasnya berbeda. Setiap jabatan uraian tugasnya berbeda. Tolong di-download itu menjadi pegangan kita sampai kapanpun. Sepanjang masih dalam jabatan itu, kita tetap pegang. Jadi kita misalnya melaksanakan tugas, misalnya bidan, Ibu Asnawati misalnya, walaupun tugasnya dalam kebidanan, maka yang dia lakukan itu bukan tugas orang lain. Ya. Uraian tugasnya kebidaannya itu ada, saya kalau tidak salah mungkin sekitar 30-an poin uraian tugasnya. Begitu juga perawat, banyak uraian tugasnya. Maka uraian tugas itu yang dia laksanakan setiap hari, bukan tugas orang lain. Coba kalau misalnya Ibu Asnawati lakukan tugas perawat, itu tidak dinilai. Ya. Coba misalnya Pak Khalid misalnya lakukan tugasnya Ibu Asnawati, tidak dinilai dia karena bukan tugasnya. Gitu. Atau Wiwi punya dia lakukan tugasnya Pak Khalid, tidak dinilai. Atau tugasnya Kadek tidak dinilai karena bukan tugasnya. Maka kenapa Latsar sekarang ini diarahkan kepada basicnya masing-masing, jabatannya masing-masing. Karena itu jabatan itu melekat uraian tugasnya. Uraian tugasnya itu nanti pada saat misalnya membuat SKP, itu yang diisi dalam SKP. Sekarang setiap 6 bulan. Itu yang masuk dalam SKP. Makanya kita harus tahu. Masing-masing kita harus tahu. Ya. Ada itu kalau saya tidak salah, peraturan Menteri Pendahuluan Negara dan RB tentang penilaian, tentang petunjuk penilaian angka kredit, mau bidan, mau perawat, atau mungkin di Kementerian Kesehatan mungkin kalau tiada RB. Tapi setahu saya di Kementerian RB juga, karena dia punya tupoksi itu. Nah, di situ kira-kira bermain tugasnya kita. Kalau mau ambil tugasnya orang, tidak dinilai kita hanya dapat pahala saja. Tidak dapat pahala. Tidak dapat nilai kita. Karena memang bukan tugasnya kita. Dalam petunjuk penilaian kita tidak ditugaskan untuk misalnya merawat kalau bidan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya bidan itu lain juga. Sesuai nah, itu cari, itu akan sistem akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan itu, kita harus buktikan. Buktinya dokumen pertanggungjawaban. Contoh misalnya, kalau Agustian misalnya mendampingi dokter sebagai asisten dokter, tentu minimal tugasnya dia lakukan itu misalnya menerima resep. Ada resep. Oh? Misalnya, pada saat pasti ada asistennya. Kadang semua asisten itu dokter hanya memeriksa saja, tapi yang mencatat itu biasa asistennya. Catatan itulah menjadi tugasnya dia. Dan itu harus dilampirkan kalau kita mau buat laporan. Tidak boleh tidak. Apalagi namanya sekarang ini ada yang namanya tunjangan perbaikan penghasilan itu, TPP. Tanpa itu tidak bisa. Harus ada bukti. Kita dibayar karena ada bukti. Bukti kerja tugas kita. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kira-kira tugas kita yang kita harus lakukan. Tidak sembarang. Nah,
Semua terkait. Maka tanggung jawab tadi yang dikatakan oleh Pak Agus adalah tanggung jawab secara administrasi. Nah, makanya kita nanti kalau nanti di hari kedua kita masuk pada anti korupsi, beda juga tanggung jawab yang ada di anti korupsi. Itu nilai tanggung jawab di akuntabilitas ini ada. Nilai tanggung jawab yang ke korupsi ada. Tapi berbeda indikatornya. Maka kita harus paham itu. Itu yang namanya kita harus internalisasi. Masukkan ke dalam diri kita, karena itu akan kita lakukan dengan pola habituasi, membiasakan diri dengan nilai itu. Contoh misalnya, di akuntabilitas itu ada misalnya tanggung jawab. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Tanggung jawab itu kita harus lakukan setiap apa yang kita kerjakan. Dengan apa dibuktikan? Dengan dokumen-dokumen seperti saya sampaikan tadi. Ya, kalau misalnya kita katakan inform konsen, ya, konsen kita akan ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Nah, hasil itu yang menjadi tanggung jawab kita secara administrasi namanya. Beda dengan tanggung jawab di anti korupsi. Kalau anti korupsi beda. Ada juga nilai tanggung jawab. Itu nilai. Itu nilai. Jadi bedakan antara mata pelatihan dan nilai. Bedakan. Kalau nilai itu ada, kalau di akuntabilitasnya ada 9. Ada kepemimpinan, ada transparansi, ada integritas, ada tanggung jawab, ada keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Itu kalau di akuntabilitas. Dan itu nilai yang kita akan gunakan pada saat nanti mengkaitkan dengan tahapan kegiatan kita nanti. Makanya kita harus diinternalisasi dari sekarang. Dimasukkan dalam diri kita, dan itu setelah nanti seminar rancangan itu, kita akan melakukan yang namanya aktualisasi nilai. Yang diaktualisasikan nilai. Itu yang kita aktualisasikan di sana. Apa? Menghabituasikan nilai itu, karena itu nilai secara tidak langsung, secara tidak sadar kita, dia sudah terekspresi sendiri dari apa yang kita lakukan. Contoh kecil saja, misalnya kalau kita membuat kwitansi, padahal tidak mau neko-neko, tidak mau nambah-nambah, tidak mau ngurang-ngurang. Nah, seperti itu kira-kira tanggung jawab di anti korupsi. Oke. Begitu juga misalnya kalau kita membuat laporan. Laporan itu yang merupakan dokumen walaupun sedikit mungkin. Misalnya katakan dari puskesmas. Puskesmas itu pasti dia akan sampaikan lagi setelah katakan dalam 1 tahun anggaran. Kita akan membuat bagian perencanaan. Perencanaan dia rangkum, setelah dirangkum dia kirimlah ke kecamatan atau dia kirim ke puskesmas. Setelah itu dikirim lagi ke dinas. Dinas lagi kirim ke Bapeda. Bapeda membuat yang namanya merangkum secara keseluruhan dari semua OPD itu akan dijadikan laporan bupati. Jadi dari kita. Laporan bupati setiap tahun itu bukan dari siapa-siapa, dari kita. Dari semua kita ini. Itu yang dia laporkan. Di depan, di kenapa? Ada gempa kayaknya ya? Ada gempa kayaknya itu. Asriani tidak berasa. Saya di Makassar, Pak. Oh, di Makassar, Pak. Bu Asnawati di mana? Di Palu, Pak. Ini kayak Barasa tadi. Ada Barasa juga tadi? Masih gempa ini Pak di sini. Oh, Pak Halid di Ampana? Di Poso Pak. Oh, di Poso. Oh, ada Barasa di Poso. Iya Pak. Pak izin keluar Pak, gempa. Iya, enggak apa-apa. Ini saja sebentar apa. Oh iya. Tidak kuat Ji.
Tidak Kelas? juga. Tidak juga. Diketahui yang diketahui. Keras ke dia? Langsung lari ke tiar. Baik, kita tadi pada tanggung jawab. Itu tanggung jawab dalam arti administrasi, kalau tanggung jawabnya di akuntabilitas. Itu kuncinya ya. Kemudian tanggung jawab itu, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab dalam suatu sistem. Betul itu ya Pak Agustian bilang. Di perencanaan itu semua yang kita lakukan itu kita rencanakan. Itulah bagusnya kalau sistem CAP ini melihat basic orang, kemudian memberikan jabatan kepada CPNS, dia sudah menjurus kepada, dia sudah fokus kepada jabatannya itu. Makanya saya katakan jabatan itu ada uraian tugasnya. Apa semua tugasnya. Kalau perawat malah lebih banyak. Kemarin saya waktu di UNATA kalau tidak salah sekitar 24 atau 42, 24 kayaknya. Ya, jenis jabatan. 24 dengan tugas tambahan, Pak. Nah itu, 24 kan. 24 itu dengan tugas tambahan luar biasa, itu banyak. Nah, makanya setiap kita mau melaksanakan tugas itu, kita dari rumah saja kita sudah rencanakan. Besok saya akan lakukan ini, besok saya akan lakukan ini, besok saya akan lakukan ini. Nah, istilahnya sekarang tidak lagi nunggu perintah. Tidak lagi. Beda dengan CPNS dan PNS dulu, dia nanti tunggu perintah. Makanya PNS dulu itu banyaknya itu ngumpul, cerita, kemudian apa yang diperintahkan oleh atasan itu saja dia lakukan. Dia tidak punya arah, tidak terarah dia apa yang dia melakukan karena uraian tugasnya dia tidak tahu, jabatannya saja dia tidak tahu. Yang penting dikatakan staff. Ya. Oh, kok kerja di mana? Oh, saya staf kantor gubernur, saya staf di kantor bupati, saya staf kantor dinas kesehatan. Itu staff itu kan pembantu. Ya memang betul. Tapi sekarang istilah staf tidak ada lagi. Tidak lagi. Sekarang itu punya jabatan semua. Namanya itu jabatan pelaksana umum. Kalau staf itu. Jabatan pelaksana namanya. Ya, kalau Anda semua ini jabatan fungsional. Dia kerja sendiri apa yang dia lakukan sesuai dengan uraian tugasnya. Nah, pertanyaan apakah bisa melaksanakan tugas? Ya, bisa. Sepanjang tugas kita selesai. Bisa. Bisa kita lakukan. Nah, itu semua yang menjadi perhatian kita. Kenapa kita harus didalami tentang ini? Nah, apakah kita mau menunggu kapan karakter kita, akhlak kita bagus, baru kita melaksanakan tugas? Tidak. Dan semua pimpinan itu yakin dengan keberadaannya ada yang sudah lulus dari sistem CAP ini sangat diharapkan punya karakter yang bagus. Karakter itu adalah akhlak, moral. Ya. Dan dia tahu karena dia punya akhlak, dia punya moral, dia punya karakter tentang tugasnya. Dia tahu tugasnya apa. Coba-coba kalau bidan lakukan tugas nutrisionis, nggak bisa. Coba-coba misalnya nutrisionis lakukan tugas apoteker, nggak bisa. Makanya kita sistem CAP ini diarahkan kepada tusinya masing-masing. Makanya lihat itu tugas itu. Nah, apa fungsinya juga dalam latsar ini? Fungsinya adalah menentukan apa tugas kita yang kita lakukan dan yang mana bermasalah. Sehingga kita bisa menganalisisnya sesuai dengan siapa yang melakukan agenda 1 tentang analisis itu alat-alat. Ya. Bude, Pak. Bude Yuli. Ibu Yuli, iya, Bude Yuli. Ya, pasti dia sampaikan itu apa alat-alat analisisnya. SDK, APKL, ya, Fishbone. Nah, itu semua alat-alatnya. Nah, yang bermasalah itu kan kita akan identifikasi, kemudian kita analisis. Cari tusi kita itu. Sehingga tidak akan lari kemana-mana. Biar kita analisis tugasnya orang, kita tidak bisa selesaikan. Karena basic kita beda. Beda basic kita. Gitu kan? Basic kita berbeda, sehingga tugas pun berbeda.
Seperti saya katakan tadi, coba-coba kalau jangankan kita melaksanakan tugas mengajar, sebagai petugas kesehatan yang nutrisionis, mau apoteker, mau bidan, mau perawat, jangankan mengajar. Yang seperti saya katakan tadi itu satu sektor saja, sektor kesehatan. Yang berbeda dia punya bidang, itu tidak akan selesai dengan bagus. Karena bukan basicnya di situ. Dia perawat tidak diajar seperti bagaimana bidan menangani pasien ibu hamil, ibu melahirkan, cara menyusui. Dia tidak diajarkan itu. Paling sepintas saja. Apalagi yang di nutrisionis. Dia tidak akan temukan. Sampai begitu kira-kira. Ya, oke deh. Saya kira kita sudah paham itu. Nah, saya kembali ke akuntabilitas lagi menurut Asriani lagi. Bu Ani, ya. Bang Roma belum ada nih. Ya, oke deh. Ya, mute-nya dulu. Coba apa yang Anda dapatkan pada saat MOOC itu tentang akuntabilitas. Ya, siap menjawab Pak. Acara Oke. Pak. Oh, ya, silakan. Ya. Jadi akuntabilitas itu kewajiban kita untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan tugas yang diberikan, Pak. Gimana? Ulang. Kewajiban kita sebagai individu untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan tugas yang diberikan. Individu untuk memenuhi tanggung jawab berdasarkan tugas yang diberikan atau amanah, Pak. Ya. Ya. Pak. Ya, sama-sama. Saya kira bukan tugas yang diberikan ya. Betul diberikan, tapi diberikan berdasarkan peraturan. Ya, karena kalau diberikan itu mungkin diberikan oleh pimpinan. Boleh, tidak apa-apa. Makanya di setiap tusi itu ada yang dikatakan seperti ini. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan sepanjang tidak menyalahi aturan. Gitu kan? Selamanya begitu. Tapi itu kita tidak di sini ini, Anda ini sebagai jabatan fungsional semua, pejabat fungsional semua, maka tidak tunggu perintah. Tidak ada tunggu perintah itu. Kalau ada misalnya pasien, apa tunggu perintah lagi, baru dilakukan? Oh tidak. Anda sudah harus tangani berdasarkan kemampuan Anda. Makanya saya katakan, coba-coba kalau perawat itu tangani bidan punya tugas. Begitu ada pasien, orang ibu hamil, langsung tangani oleh perawat. Tidak bisa. Itu tidak akan bisa. Apalagi kalau laki-laki tangani ibu hamil, tidak bisa. Apalagi ibu menyusui ya, Gustiar ya, tentu paling tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Nah makanya tusi itu, jabatan itu berdasarkan tusi, melalui tusi kita itu sama sekali mengarahkan kita kepada tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Yang berikan itu apa? Negara. Negara yang memberikan tugas kita. Kenapa negara? Ya peraturan dari negara. Tugas dan fungsi kita itu diputuskan oleh negara. Melalui apa? Di jabatan kita. Coba lihat peraturan tentang petunjuk penilaian angka kredit apa? Bidan. Angka kredit perawat, angka kredit nutrisionis. Angka kredit sanitarian. Kan negara yang kasih. Bukan orang lain. Terus apa fungsinya pimpinan kita? Dia hanya mengawasi kita. Pimpinan kita hanya mengawasi kita. Atasan langsung kita dia mengawasi saja. Bukan memberikan tugas tapi mengawasi. Ibaratnya dia menggembala kita. Ibu Asriani itu salah itu, harus begini. Nah, itulah tugasnya. Jadi kita melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas kita. Kalau salah ditegur. Ibu Asriani, Ibu Asna, salah itu. Pak Agustia, salah itu. Begini seharusnya. Maka dia arahkan kita. Begitulah sebenarnya penggembala. Itulah atasan. Atasan langsung. Makanya kita tetap punya atasan langsung. Gitu. Ya, betul juga yang dikatakan kewajiban individu. Setiap individu kita.
Individu kita itu berdasarkan jabatan kita, usia jabatannya. Sadar bahwa kita diberikan jabatan, kita lulus berdasarkan sistem CAP dengan ujian itu, dengan tesnya kemarin, sehingga kita diberikan jabatan. Ya Pak Mat ya? Mat Sadam ya? Nah, gitu kira-kira. Nah, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab kita. Secara individu, kenapa individu? Karena kita diberikan tugas masing-masing. Ya, seperti itu ya. Untuk memenuhi tanggung jawab. Betul itu kata Ibu Hasya. Itu memenuhi tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Ya, menyelesaikan tugas itu. Ya, lain bisa sepanjang tugas individu kita, tugas dalam jabatan kita itu selesai. Kalau sudah selesai, ya kita cuma nganggur, mendingan bantu teman. Malah kita dapat pahala. Jadi karakter CPNS, karakter PNS itu adalah suatu moral, suatu akhlak yang kita harus diarahkan kepada pelayanan. Ujung-ujung kita adalah pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Pelanggan kita. Apalagi kalau kesehatan yang di puskesmas rumah sakit, itu pelayanan langsung. Bukan kayak orang-orang di kantor hanya melayani orang-orang yang di kantor juga. Ini pelayanan langsung, ini orang-orang yang boleh dikata pintar-pintar bodoh. Lebih baik menghadapi orang pintar-pintar daripada orang pintar-pintar bodoh. Atau lebih baik satu sekaligus orang bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh mudah saja kita arahkan karena dia bodoh. Orang pintar bisa saja kita mengiyakan apa yang dia lakukan karena dia yang pintar. Kalau orang pintar-pintar bodoh, pusing kita dibikin. Pura-pura dia tahu padahal dia tidak tahu. Itu orang pintar-pintar bodoh namanya. Jadi lebih enak memang menghadapi orang pintar-pintar atau bodoh-bodoh. Orang pintar-pintar bodoh. Kita yang dia akal-akali kita. Begitu kira-kira. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi tugas itu tugas yang diberikan oleh negara. Saya paham apa yang disampaikan oleh Ibu Hasya. Itu tugas yang diberikan oleh negara. Melalui apa? Melalui itu peraturan tadi. Ngapain kita mau melaksanakan tugas orang? Kita punya tugas sendiri belum selesai. Nah, itu kira-kira prinsipnya harus dibawa. Karakter tetap dibawa karena kita diberikan akhlak, diberikan karakter, diberikan moral untuk melaksanakan tugas. Ya, oke deh. Saya ke lagi. Makasih Bu Asrian ya sudah memberikan apa yang dia peroleh pada saat belajar mandiri. Saya ke Ibu Asnawati. Ayo Ibu Asnawati, bagaimana kira-kira menurut Anda tentang akuntabilitas sesuai dengan MOC kemarin atau belajar mandiri? Iya, terima kasih Pak. Yang saya dapatkan di MOC kemarin tentang akuntabilitas itu di mana merupakan sistem tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Terus dari itu merujuk pada ini Pak, kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya menjadi amanah dengan menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, itu intinya ya? Iya, tugas yang harus dipertanggungjawabkan ini dari masing-masing jabatan, kayak seperti Bapak tadi jelaskan. Iya, terima kasih Pak. Kita harus bertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak. Tugas dan fungsi kita itu, begitu kita lakukan, kita harus bertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak. Lihat saja misalnya bendahara. Dia harus bikin pembukuan. Dia harus, pokoknya dia buatlah pertanggungjawabannya sehingga kebenaran daripada tugasnya itu tidak menyalahi aturan yang ada. Tidak menyalahi petunjuk yang ada. Ya, begitu kira-kira ya. Ya, terima kasih Ibu Asnawati. Kasih ya. Oke, saya ke Pak Sadam dulu atau Pak Mat. Pak Mat, menurut Anda akuntabilitas itu apa ya? Iya Pak. Jadi kurang lebih sudah sama Pak dengan yang teman-teman sampaikan tadi. Oh ya. Jadi yang saya dapatkan di MOOC kemarin itu, jadi akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
tindakan atau kinerja kita kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Nah, sehingga diharapkan kita sebagai tenaga PNS atau CPNS mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke deh. Betul itu bahwa memang akuntabilitas itu ada dua macam sebenarnya ya. Misalnya akuntabilitas secara vertikal, ya, pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya. Jadi akuntabilitas ada pertanggungjawaban kita yang lebih tinggi ke atas kita. Begitu kira-kira. Dan akuntabilitas secara horizontal. Jadi dia vertikal dan horizontal ke kita. Ya. Masyarakat luas itu kalau secara horizontalnya kita bertanggung jawab apa ya? Tentu apa yang kita lakukan itu berdasarkan kemampuan kita, ahli keahlian kita. Makanya tadi tidak boleh melaksanakan tugasnya orang, fungsinya orang, jangan kita lakukan. So tahu kalau salah, bagaimana cara bertanggung bisa-bisa malpraktek. Itu yang dikhawatirkan kalau kita melaksanakan tugas orang. Kalau kita tidak tahu, jangan. Mungkin itu menurut Pak Muhammad Sahadam tadi. Tanggung jawab itu kalau secara oke lah ke atas, semua kita harus lakukan ke atasan kita, ke pimpinan kita. Tapi horizontalnya ya, tidak sembarang. Tidak mungkin kita tugas di kesehatan melaksanakan tugas di pendidikan, melaksanakan tugas kepolisian. Mungkin. Karena tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab secara tanggung jawab secara ketuhanan saja tidak itu sudah salah kita. Tanggung jawab ke hukum nasionalnya itu salah. Kenapa? Bukan kau punya kewenangan kalau lakukan. Salah. Ya, makanya perintah itu boleh saja kita kembalikan dulu kepada siapa yang memerintah kita. Sepanjang petugasnya itu ada. Ya. Contoh saja misalnya Ibu Hasriani ini kan apa ya Bu Hasriani? Tadi perawat ya? Nutrisionis. Oh, nutrisionis. Ya, bayangkan kira-kira kalau Ibu Hasriani melaksanakan tugasnya Asnawati. Mau potong tali pusat saja mau bagaimana ya? Salah potong orang mati. Fatal. Tak bisa dong. Kan gitu kan? Kalau nutrisi ya. Oke lah kalau nutrisi apa-apa. Dia tahu, oh kalau ini harus sekian dia punya takaran. Kan begitu tuh. Harus sekian takarannya diberikan kepada umur sekian harus begini. Oke. Tapi memotong tali pusat belum tentu. Salah potong. Nah, apa kan? Pasti dituntut. Malah praktek lagi. Nah, itu kira-kira kenapa sampai seperti ini. Betul itu sampai Muhammad Sadam. Jadi tanggung jawabnya kita. Ingat bahwa tanggung jawab itu tidak sembarang kita bisa bertanggung jawab. Tidak sembarang. Kalau fungsi kita punya ke basic di situ. Saya sekolah sampai 3-4 tahun, bahkan 5 tahun di situ. Kenapa tidak? Saya bisa lakukan. Dia punya ahli, dia punya kemampuan, dia punya basic. Itu kira-kira. Oke deh, makasih Pak Sadam ya. Oke, kita ke Pak Khalid dulu. Pak Khalid, bagaimana menurut Anda akuntabilitas, Pak Khalid? Menurut saya, Pak, akuntabilitas itu sebagai fungsi kontrol, di mana kita mempunyai fungsi tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab terhadap kewajiban jabatan yang telah diberikan kepada kita. Ya, betul. Ya. Jadi kalau Ibu Hasriani tadi individu ya, individu itu bukan dalam arti hanya diri kita sendiri, tetapi tanggung jawab itu melekat kepada kita. Jangan mempertanggungjawabkan sesuatu yang memang kita tidak bisa bertanggung jawab. Bukan kita punya urusan. Nah? Oke, makasih Pak Khalid. Ke Ibu Kadek dulu. Kadek, bagaimana menurut Kadek
Ya Pak, Akuntabilitas. kurang Ya. lebih sama dengan teman-teman yang lain Pak. Ya. Coba ungkap dulu. Akuntabilitas itu hubungan pertanggungjawaban antara satu individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi atau instansi, terus instansi dengan mungkin dengan negara dan masyarakat. Jadi melalui subsektor yang ada ya? Ya. Ya, bisa juga. Subsektor Ya, itu sepanjang makasih, ada Pak. keterkaitan dengan kita punya tugas boleh, tidak apa-apa. Itu harus. Karena keterkaitannya dengan tugas kita itu tidak bisa lepas. Alur pelaksanaan tugas kita itu harus berkaitan dengan orang lain. Tidak apa-apa. Jadi kita lakukan itu, kita harus bertanggung jawab. Kalau di bagiannya kita, yang bisa kita yang kita bisa oper kepada tugas lain, kita bisa bertanggung jawab. Contoh saja misalnya, begitu pergantian shift, nah kita harus buatkan laporan. Misalnya Ibu Asnawati sampai di sini dia punya tugas pada saat ini. Oper tugas sebentar, Ibu Asnawati harus sampaikan. Si ini sudah minum obat, nanti jam sekian baru minum obat lagi. Si ini sudah diberikan air susu anaknya, sebentar baru diberikan lagi. Gitu. Sehingga nyambung itu berdasarkan SPO tadi. Berdasarkan SPF, standar peradilan minimal. Ya, jadi terarah dia. Tidak menyusahkan siapa yang kita layani. Betul itu Kadek bilang. Sektor-sektor atau bagian-bagian lain yang berhubungan dengan kita itu, kita harus open bagus. Ya, seperti itu ya. Oke deh. Namun sebelumnya ya, saya searching dulu apa yang menjadi tugas Anda sebentar. Karena kita tinggal 15 menit ini. Ya, ini yang jadi tugas sebentar ya. Tugas Anda nanti sampaikan kepada saudara-saudara yang belum bisa masuk karena jaringan. Tugas individu dan kelompok. Tugas individu itu cari satu kasus pelanggaran, ya. Jadi pasti ada pelanggaran di bidang kita masing-masing. Pasti ada pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN. Jadi ada pelanggaran misalnya, orang ini tidak tidak punya tanggung jawab. Kenapa dia punya? Begini-begini ya. Kemudian analisis penyebabnya, apa sebabnya? Apakah dia sering terlambat? Apakah dia tidak punya kemampuan? Sumber daya manusianya? Apa? Ya. Kemudian carikan solusinya. Solusi itu bukan solusi dari alam pikiran kita, tapi solusi berdasarkan nilai akuntabilitas itu. Makanya saya katakan itu, di download itu nilai, ada 9 nilai akuntabilitas. Dan nasionalisme. Dan nasionalisme, jadi untuk mata pelatihan itu, akuntabilitas dan nasionalisme. Solusinya apa ya? Kira-kira transparansi harus akuntabilitas, karena itu ya. Jadi dia harus akuntabilitas, dia harus punya tanggung jawab, dia harus transparansi, dia harus punya kepemimpinan, begitu. Bukan berdasarkan pikiran kita, bukan. Ya, jadi tetap mengarah kepada nilai-nilai dari akuntabilitas itu, dasar profesional dari akuntabilitas itu. Ya, untuk tugas kelompok, masing-masing kelompoknya dibagi 2 ya, jadi 5-5 ya. Ya, karena ini bisa saja nanti kita bisa diskusikan pada saat di pendalaman yang terakhir di pertemuan ketiga. Kita akan diskusikan siapa nih ya. Tugas kelompok itu masing-masing kelompok mencari film pendek. Ada film pendek itu. Film-film pendek ya, yang terkait dengan penerapan atau pelanggaran. Ada juga yang terapan, ada yang melanggar. Tapi yang satu film saja, film pendek saja. Terhadap nilai-nilai. Jadi catat nilai-nilai apa saja, nilai-nilai mana saja dalam akuntabilitas dan nasionalisme itu yang dilanggar. Dan yang diterapkan oleh pemeran-pemeran di film itu. Ya, itu saja ya.
Ya, tapi masih khusus di akuntabilitas dan nasionalisme. Ya, kapan nanti dilakukan ini? Nanti pertemuan ketiga baru kita akan diskusikan. Saya belum lihat lagi jadwal pertemuan ketiga hari apa. Yang jelas, kalau tidak salah hari Sabtu kita bertemu lagi ya. Untuk kedua. Hari Rabu Pak, pertemuan ketiga. Oh, yang hari kedua Rabu, hari Sabtu. Yang kedua hari Sabtu. Iya, Ah. yang ketiga hari Rabu Pak. Oke, di hari Rabu itu kita akan diskusikan nanti. Jadi masing-masing akan menampilkan film pendek itu, kemudian teman lain bisa menanggapi kira-kira mana bisa diberi masukan, mana bisa dikoreksi, begitu. Ya, ada sanggahan, ada tanggapan. Ya, masing-masing kelompok ya. Silakan cari saja film pendek apa. Tapi film pendek itu pasti ada pelanggaran dan penerapannya atau aktualisasinya terhadap nilai itu. Ya, masih khusus akuntabilitas sama nasionalisme ya. Oke. Saya kira tidak ada pertanyaan ini di sini. Boleh bertanya, Pak? Oke, sebelum bertanya Pak Halid tolong dibagi kelompoknya ya. Bagi 2 saja kelompoknya. Saya serahkan Pak Halid untuk membagi kelompoknya 5 orang. Tidak apa-apa. Sudah ada di grup Pak. Oke. Kalau sudah ada sudah pasti bisa membagi kelompok. Oke. Ya, Pak. Saling berhubungan dengan kelompoknya, anggota kelompoknya untuk mencari film. Baik, Pak. Satu saja film. Ya, oke. Siapa tadi bertanya? Silakan. Oke. Yang mau bertanya tadi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, ini yang tugas individu, kapan terakhir berkumpul? Ini kalau sudah selesai bisa diupload kan di Kolajar. Ya. Maksudnya batas waktunya hari ini saja, Pak, atau bagaimana? Iya. Asal sudah selesai, nanti diupload saja. Karena saya akan membuka nanti, akan memberi penilaian di Kolajar itu. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Bertanya Pak, masih tentang tugas individu Pak. Ya. Berarti ini kan mencari satu kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai ASN pada tugas jabatan di tempat kita kerja kan Pak? Iya. Nah, misalkan kalau kita dapatkan kayak kasus pelanggaran misalkan dari teman atau siapa yang di ini, terus kita cari analisa penyebabnya sama solusinya, biar nggak usah sebut nama Pak ya, cuma bilang ini ada. Iya, betul. Iya, privasi orang. Iya. Yang penting kan kita kan tahu. Berarti ini lambat. Oh iya. Berarti kasusnya apa? Iya. Itu sih kita nanti di apa ya, di sesama bidan itu. Bidan sama kan bidan toh? Iya. Ya, sesama bidan itu pasti ada yang tidak mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme ini. Pasti ada seperti itu. Iya. Iya. Baru dibuat dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk Word baru langsung di PDF kan, Pak? Kayaknya begitu. Oh, iya. Ya. Kayaknya begitu. Oh, iya. Kan dikirimnya kan di Kolajar toh? Iya. Ya, nanti kan supaya saya bisa buka di Kolajar ini, saya bisa baca dulu kemudian berikan nilai. Betulkah dia ini atau tidak? Karena ada juga hanya pendapatnya saja, bukan pendapatnya, tapi berdasarkan nilai-nilai ini. Kalau nilai akuntabilitas, dia langgar ini. Oh, iya. Ya, terus solusinya apa? Dia harus mengaktualisasikan misalnya transparansi. Coba saya baca satu kan. Di akuntabilitas itu indikatornya tanggung jawab, nilai tanggung jawab, indikatornya begini. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu indikatornya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujud dan kesadaran akan kewajiban. Ya, jadi tadi sudah kita bahas itu, saya kira Anda sudah paham karena tadi saya tanyakan di emosi Anda kemarin, kena itu memang. Itu tanggung jawab gitu ya. Misalnya transparansi. Ada nilai transparansi. Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, misalnya ada teman kita yang tidak terbuka, padahal itu harus disampaikan kepada orang lain.
Ada pelanggaran di situ. Solusinya apa? Ya, dia harus lebih transparan, dia harus mengaktualisasikan nilai-nilai itu pada saat dia melaksanakan tugasnya. Begitu saja solusinya. Tidak terlalu sulit. Saya hanya meminta yang penting kita paham. Kita tahu, kita paham, kita bisa mengerti dengan nilai ini dan bisa mengaktualisasikan. Gitu maksud daripada pertanyaan soal. Oke? Sudah tidak lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, silakan. Pak, ini terkait tugas yang kelompok, Pak. Ya. Tugas kelompok kan mencari film pendek, Pak. Nah, Ya. berarti ini, Pak, tidak perlu di-upload di Collabjar. Pakai link dia, pakai link. Berarti tetap di-upload, Pak ya? Iya, tapi di-upload. Ini kan tugasnya kan dibahas nanti pada pertemuan ketiga, Pak. Berarti tugasnya ini kapan terakhir dikumpulnya, Pak, batas waktunya? Kalau sudah selesai, boleh saja di-upload supaya panitia sudah bisa melihat bahwa tugas kelompok sudah di-upload. Oh, iya. Nanti kan bisa disimpan pada saat kita nanti pertemuan di hari Rabu. Itu kan kita bisa bahas sudah kan? Iya. Iya. Gitu. Kalau macam besok bisa, Pak, tidak? Besok dikumpulnya bisa. Besok. Oh, iya. Bisa. Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, yang lain? Sepuluh menit boleh kita bahas nasionalisme ya? Pak, masih ada mau ditanyakan, Pak, Oke, tentang oke, tugas silakan. kelompok. Tadi kan Ya. Bapak bilang itu kita cari film pendek yang terkait dengan Ya. penerapan atau pelanggaran. Nah, terus kalau kita ambil film pendek, kita ambil nilai-nilainya tentang akuntabilitas sama nasionalisme, Pak. Iya. Seperti itu, Pak. Baru kan kalau sudah ada filmnya, Pak bilang tadi kan ada linknya, baru di bawahnya kita paparkan itu tentang ini apa, tentang nilai-nilai dasar ASN. Iya kan Seperti itu kan. ya, kan di film itu kan kita bisa jelaskan sedikit, kasih keterangannya di bawah. Bahwa ini ada pemeran ini yang melanggar ini, kemudian solusinya ini, itu tuh penyebabnya ini. Kan cuma gitu. Iya. Oh iya, berarti linknya di atas, Pak, baru di bawah pemaparannya. Iya, Itu yang kita betul sekali. upload di Collabjar, Pak. Iya, betul. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke deh. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi sedikit tentang nasionalisme. Oke. Kalau begitu kita ke nasionalisme dulu ya. Oke, kalau sudah dipahami. Mari kita ke nasionalisme dulu. Haryani, boleh? Mas Riani, boleh kasih apa yang didapatkan di OMC tentang nasionalisme? Apa itu nasionalisme? Mute-nya dulu. Sudah kedengaran, Pak? Ya, di nasionalisme, ya mata pelatihan nasionalisme itu kan ada nilai-nilainya, toh. Kemudian yang didapatkan kira-kira pada saat MOC kemarin apa saja itu? Itu kesetiaan tertinggi individu harus kita serahkan sama negara kebangsaan, Pak. Ya, coba diulang. Mandat ya. Oke. Pak Halid, boleh? Pak Halid. Atau Kadek, apa yang didapatkan pada saat belajar di nasionalisme? Kedengaran, Pak? Oh iya. Belum, tadi tidak dengar. Ya. Nasionalisme berarti cinta tanah air, Pak. Ya, cinta tanah air. Terus? Pandangan atau pola cara hidup bagaimana kita mencintai Indonesia ini. Ya. Nah,
Mencintai berarti meninggikan bangsanya sendiri ya. Dia tinggikan bangsanya sendiri ya. Ya. Lebih menghargai bangsa sendiri daripada bangsa orang lain. Dalam arti luas ya. Rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara. Ya. Menghormati bangsa lain boleh, sekaligus menghormati bangsa lain boleh. Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya. Ya, sama dengan di sikap bela negara kan begitu toh? Ya. Oke deh. Masih ada waktu? Mulai lagi Hasriani. Mute-nya dulu. Ya. Bagaimana pandangan Anda atau menurut Anda tentang nasionalisme? Nasionalisme itu kesetiaan kita untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia, Pak. Ya. Oke. Ibu Asnawati. Nasionalisme itu maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama maupun ras. Di mana kita ini mementingkan yang menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, per orang, kelompok, masyarakat ataupun suatu bangsa. Intinya cinta tanah air seperti yang di Bang Pahari tadi. Terima kasih, Pak. Kira-kira intinya di sila keberapa itu ya? Sila pertama, Pak. Ketuhanan. Cinta ketiga, persatuan. Sila ketiga. Tiga ya. Ya. Nanti kalau sudah di-download itu coba dilihat indikatornya. Semua punya indikator di situ. Jadi makanya menempatkan nilai nanti itu pada keterkaitan nilai itu ada indikatornya. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki konsekuensi ke dalam dan keluar. Ke dalam berarti menjadi pedoman, ya, negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Makanya itu ketika ada misalnya bencana, negara itu harus hadir. Ya. Ada bencana di masyarakat, negara harus hadir. Itu. Negara menjalankan fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu dan dasarnya. Misalnya paceklik di mana-mana, maka negara itu harus siapkan stok, ya, stok pangan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Pendidikan urusannya negara. Bagaimana bisa menjalankan tugasnya ini masyarakat, bagaimana menjalankan tugasnya ini aparatur negara kalau dia tidak cerdas. Ya. Makanya mencerdaskan kehidupan negara itu menjadi tugas negara. Itu menurut sila kedua. Kira indikator-indikator seperti itu sampai pada misalnya sila ketiga Persatuan Indonesia. Semangat pembangkitan adalah mengakui manusia dalam keragaman dan berbagi dalam golongan-golongan. Ya, kita ini kan berbineka, bineka tunggal ika. Tapi kita bisa dipersatukan oleh Pancasila itu, Persatuan Indonesia. Makanya kalau masih ada yang berkelahi antar desa, dikatakan PAD itu berkelahi antar desa, aduh, bukan lagi urusan orang yang cerdas itu. Ya, untuk apa? Mau dapat modali kah? Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi ibarat seperti itu hal yang kita tidak boleh tunjukkan. Maka fungsi ASN itu kita menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kan itu salah satu fungsi ASN, perekat pemersatu bangsa. Nah, kalau ada yang tidak sejalan, kalau ada yang tidak sependapat, tidak sepersepsi, mari kita luruskan. Mari kita berikan, oh seperti ini Pak, seperti ini Pak. Tidak ada gunanya kita mesti bertolak belakang yang bertengkar, bersalah paham. Tidak ada gunanya. Ayo mari kita damai. Nah, itu semua yang menjadi tugas kita. Bukan cuma kita di kantor saja atau di puskesmas, di rumah sakit saja. Tapi di
di lingkungan tempat tinggal kita itu kita harus lakukan. Bagian daripada tanggung jawab kita juga. Itu ya. Jadi itu sila-sila yang ada dalam Pancasila menjadi nilai daripada nilai nasionalisme. Misalnya sila pertama, ketuhanan bisa menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler, ya, yang membatasi agama dalam ruang privat. Justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan masyarakat dan berpolitik. Nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai-nilai ketuhanan yang positif. Ya, bukan mengaku-ngaku nabi baru lagi. Ada ajaran-ajaran baru lagi. Wah, itu semua kan tidak boleh lagi kita ikuti itu. Ya, karena itu nilai-nilai positif itu nilai yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka, yang inklusif namanya, ya, membebaskan dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Tidak bisa juga kita memaksakan kehendak bahwa agama saya yang paling baik, agama saya yang paling benar, tidak bisa. Kebinekaan kita ini sangat menentukan bagaimana kita lebih bijak dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita berdampingan baik suku atau dikatakan ras, ya, kita harus mampu menjadi perekat. Itulah fungsi kita, perekat dan pemersatu bangsa. Ya, selain kita melaksanakan tugas kenegaraan, melaksanakan kebijakan negara, juga kita selaku perekat dan pemersatu bangsa. Karena itu fungsi daripada ASN. Ya. Atau ada bertanya sekarang? Ada yang bertanya? Ayo, bangkit. Tanya Ibu Ani ini, Ani Yudhoyono. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sementara tidak. Ibu Wati, Ibu Hasnawati. Biasanya nanti dipancing-pancing begini bertanya. Tapi memang sisa waktu kita sedikit lagi. Tergantung dari hostnya kita. Ada? Atau Pak Agus? Silakan ditanya. Pak Khalid? Belum? Pak Ahmad? Belum juga? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu tadi masih berarti yang satu itu yang akuntabilitas sama nasionalisme, Pak, atau satu-satu dia, Pak? Kan nilai itu kan akan muncul dengan sendirinya, tuh. Ya, dua-duanya kan nanti di keterangannya itu berarti kalau tugas individu berarti ini pelanggaran di nilai profesi ASN pada mata pelatihan nasionalisme. Oh, ini pada mata pelatihan akuntabilitas. Karena berarti berbeda itu. Tuh? Berarti dua kasus dia itu, Pak. Misalkan yang kasus akuntabilitas tentang tanggung jawab, misalkan ada teman kerja yang tidak bertanggung jawab, baru nasionalisme ada yang tentang kasus ini, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, kan kita sudah tahu nilainya, toh? Ya. Iya. Dari 9 nilai akuntabilitas itu pasti ada dia langgar. Dari 4 nilai nasionalisme itu pasti ada dia langgar. Begitu, berarti toh? tidak harus 9-9-nya, toh, Pak. Salah satunya saja bisa, toh? Bisa, 1, 2, 3 bisa. Kan kita bisa tahu, oh dia itu melanggar ini. Kenapa seperti itu? Karena tertanam dalam jiwa kita itu. Itu tadi yang dikatakan internalisasi, menginternalisasi nilai. Kita sudah tahu, oh dia itu tidak transparan dia. Tapi dia pelanggarannya ditransparansi kan. Oh dia tidak konsisten. Ya, kenapa tidak konsisten? So dikasih tahu WFH, so dikasih tahu harus masuk kantor pakai SIP, dia tidak lakukan. Nah, itu kira-kira dikatakan tidak konsisten. Atau kejelasan, pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab, tidak ada gambaran dari dia. Tidak punya kejelasan. Oh, berarti dia melanggar kejelasan itu. Apa solusinya? Maka dia harus memperjelas tugasnya. Ya, lebih transparan lagi. Nah, gitu.
Tapi dinilai itu saja solusinya, dinilai akuntabilitas dengan nasionalisme. Tidak usah ngarang-ngarang yang lain. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, supaya maksud saya supaya kita paham, kita bisa masukkan itu nilai dalam diri kita. Apa fungsinya nanti? Nah, di 1 bulan itu masa aktualisasi dan habituasi itu kita akan terbawa sendiri, terekspresi sendiri dalam gerak kita dengan nilai ini. Terbawa sendiri kita. Karena kita tahu ada transparansi keterbukaan atas semua. Nah, kita sudah dipanggil ya. Seperti itu kira-kira ya. Nanti sampaikan teman-teman Pak Halid ya. Sampaikan anggota lain yang tidak sempat masuk lagi karena Ya, Pak, siap. gempa. Oke deh. Ya, sudah.